Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibu Riri Sumantri. Belajar bersama, sama-sama belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang trigonometri analitik. Yuk kita belajar. Dalam mempelajari trigonometri analitik ini, ada 4 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Selanjutnya, rumus sudut rangkap dan sudut paru. Rumus perkalian ke penjumlahan. Dan terakhir, rumus penjumlahan ke perkalian. Namun pada video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang yang pertama, rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Mari kita belajar trigonometri analitik, rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Rumus penjumlahan dan selisih dua sudut ini sebenarnya digunakan untuk menentukan nilai trigonometri dengan memanfaatkan nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Di sini ada 3 rumusnya. Yang pertama, sin alfa plus minus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta plus minus cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini perhatikan tanda plus minusnya ya. Yang di atas plus, di bawah minus. Jadi, kalau misalnya nanti ada pertanyaannya plus, maka plus di ruas kiri ya. Maka ruas kanannya juga plus. Begitu juga kalau misalnya nanti pertanyaannya adalah minus, maka ruas kanan juga minus ya. Nah, selanjutnya, cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta. Nah, ini berubah beda tandanya ya. Min plus sin alfa dikali sin beta. Perhatikan. Ruas kiri itu plus minus. Sedangkan ruas kanan min plus. Jadi kalau misalnya nanti kita dihadapkan pertanyaan ruas kirinya itu plus, maka ruas kanannya nanti kita gunakan min gitu ya, minus. Nah, sedangkan kalau misalnya minus ruas kiri, maka ruas kanan itu plus. Setelah ini ada rumus tan ya. Tan alfa plus minus beta sama dengan tan alfa plus minus tan beta per 1 minus plus tan alfa dikali tan beta. Sama seperti yang lainnya, ini ruas kirinya ada tanda plus minus. Ruas kanan ada 2 tandanya ya. Plus minus untuk yang pembilang, sedangkan penyebutnya min plus. Penggunaannya sama saja ya. Kita lihat kondisinya yang mana mau dipakai. Plus atau minus. Tuh. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat ini berapa ya? Seperti yang kita sudah tahu, itu hanya sudut-sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Kita belum tahu nilai sin 75 ini berapa. Maka kita bisa gunakan rumus yang tadi, yaitu sin alfa plus minus beta sama dengan sin alfa kali cos beta plus minus cos alfa kali sin beta. Nah, sin 75 ini pertambahan dari berapa dan berapa, itu kita bisa gunakan sudut istimewa. Nah, sin 75 ini kita ambil pertambahan dari 30 plus 45. 30 ditambah 45 adalah 75 ya. Nah, ini sin 75 derajat sama dengan sin 30 plus 45. Karena tandanya plus ya. Ini
plus, maka nanti dapatnya juga plus juga yang kita gunakan. Jadi di sini sin 30 itu alfanya ya. 30 adalah alfa, betanya 40 ya, 45. Sin 30 derajat dikali cos 45 derajat plus cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, kita lihat lagi seperti yang kita ketahui ya. Sin 30 ini nilainya adalah setengah cos 45 setengah akar 2 plus cos 30 setengah akar 3 dikali sin 45 yaitu setengah akar 2. Nah, setelah kita masukkan nilai trigonometrinya, kita selesaikan. Perkalian dulu ya. Perkaliannya jadi seperempat dikali seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6. Nah, karena dia sama-sama 1/4, maka 1/4-nya kita keluarkan ya. Jadi 1/4 dikali akar 2 plus akar 6. Jadi nilai sin 75 derajat adalah 1/4 dikali akar 2 plus akar 6. Paham ya untuk soal yang nomor 1? Begitu juga kalau misalnya nanti menggunakan pengurangan, berarti tinggal disesuaikan ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini soalnya cos 15. Berapa nilai cos 15 ini? Kita gunakan rumus yang untuk cos ya. Cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min plus sin alfa kali sin beta. Nah, jadi diingat kalau yang rumus tadi itu yang sin ya. Khusus untuk sin itu sin cos sin. Sedangkan untuk cos sin ya. Nah, di sini untuk cos 15 ada dua caranya ya. Nah, di sini cos 15 sama dengan cos 45 dikurang 30 atau juga bisa cos 15 sama dengan cos 60 dikurang 45. Sama-sama cos 15 nanti hasilnya ya. Nah, tapi di sini Ibu ambil ini cos 15 sama dengan cos 45 dikurang 30 ya. Boleh yang 60 dikurang 45 boleh. Tapi di sini Ibu bahas yang 45 kurang 30. Lanjut kita masuk perhatikan. Karena di sini dia pengurangan, maka jadinya adalah positif gitu ya. Kebalikan sama yang sin tadi kalau cos, kalau untuk negatif itu nanti hasilnya positif gitu. Kita gunakan jadinya cos 45 derajat dikali cos 30 derajat plus sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita masukkan nilai-nilai cos dan sin ini ya. Nah, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Kita kalikan dulu jadinya 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ya, sama kayak tadi ya. 1/4 dikali akar 6 plus akar 2. Paham ya? Begitu juga untuk misalnya nanti ada ketemu soal tan, sama saja ya. Kita lihat, kita dibantu dengan sudut istimewa, kita masukkan nilainya. Itu ya. Contoh soal yang ketiga, sin 20 dikali cos 25 ditambah sin 25 dikali cos 25. Berapa nilai-nilai ini ya? Nilai trigonometrinya berapa? Coba kita ingat lagi, sebenarnya kalau bentuknya seperti ini kaitannya dengan rumus yang kita pelajari tadi adalah ini ya. Nah, mirip. Jadi sin alfa dikali cos beta plus cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini didapat alfanya adalah 20, sedangkan betanya adalah 25.
Nah, karena ini adalah merupakan yang di ruas kanan, maka nanti hasilnya adalah yang di ruas kiri. Bisa kita buat seperti ini ya. Nah, jadi sin 20 derajat dikali cos 25 derajat ditambah sin 25 derajat dikali cos 20 derajat sama dengan sin 20 plus 25. 20 itu adalah alfa, 25 beta. Nah, kita bisa langsung kita tambahkan. Jadi, sin 20 ditambah 25 adalah sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi, gampang ya. Begini caranya. Begitu juga berlaku untuk cos dan tan. Jadi, diperhatikan apakah bisa dibuat seperti ini. Contoh soal yang keempat. Jika tan alfa sama dengan 4/3 dan sin beta sama dengan 5/13, dengan interval alfanya 0 sampai 90 dan betanya 0 sampai 90 juga, yang artinya kedua-duanya ini merupakan sudut lancip ya. Nah, tentukan nilai dari tan alfa dikurang beta. Pertanyaannya adalah tan alfa dikurang beta, maka kita menggunakan rumus tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Pada soal diketahui adalah tan alfanya sama dengan 4/3, maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, namun untuk tan betanya kita belum bisa masukkan karena tidak ada di soal. Oleh karena itu kita harus mencari dulu nilai tan betanya. Kita gambarkan di sini segitiga dengan sudutnya beta. Nah, perhatikan di soal. Di sini ada diketahui sin beta sama dengan 5/13. Seperti yang kita ketahui, sin beta itu kan adalah depan per miring. Maka pada segitiga depannya adalah 5 dan miringnya 13. Nah, di sini kita cari dulu nilai sisi bawahnya ya, sisi alasnya dengan menggunakan teorema Pitagoras gitu ya. Pitagorasnya di sini berarti miring dikurang depan ya. Nah, Pitagoras sama dengan akar dari sisi miring kuadrat yaitu 13 kuadrat dikurang depan kuadrat yaitu 5 kuadrat. Maka jadinya akar 169 dikurang 25. Setelah dikurangi dapat akar 144. Akar 144 ini adalah 12. Jadi sisi bawahnya ini adalah 12. Setelah kita dapat sisi bawahnya 12, maka kita bisa mencari tan betanya. Tan beta ini rumusnya adalah depan per samping. Jadi, depannya adalah 5 dan sampingnya 12. Samping itu bawah tadi ya. Maka, 5/12 untuk tan betanya. Jadi, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. Kita masukkan tan betanya 5/12. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita selesaikan. Nah, perhatikan di sini. Untuk pembilangnya dan penyebutnya ini berupa pecahan ya. Untuk yang penyebut yang satunya kita ubah dalam pecahan, sedangkan pembilangnya kita samakan penyebutnya. Maka jadinya untuk untuk pembilang dulu ya. Untuk pembilang jadi 4 dikali 4 per 4 dikali 3 biar sama-sama penyebutnya 12 gitu ya. Dikurang 5/12 per 1 plus 5/9. 5/9 ini dapat dari perkalian 4/3 dikali 5/12 terus disederhanakan ya. Nah, selanjutnya ini dapatnya 16 dikurang 5/12 per
9/9 plus 5/9. 9/9 ini kan sebenarnya 1. Nah, jadi Ibu ubah ke dalam 9/9 biar sama penyebutnya tuh ya. Dapatlah di sini 11/12 per 14/9 ya. Nah, ini kan pecahan dibagi pecahan ya, pembagian. Maka kita bisa ubah pembagian ini menjadi perkalian dengan syarat penyebutnya kita balik ya posisinya. Maka jadi 11/12 dikali 9/14. 12 dan 9 ini bisa kita coret ya, sama-sama dibagi 3 gitu ya. Sama-sama dibagi 3, maka setelah dibagi 3 bisa kita selesaikan, hasilnya adalah 33/56. Maka inilah hasilnya. Untuk tan alfa dikali beta sama dengan 33/56. Nah, itulah tadi pembahasan tentang rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Semoga dipahami penjelasan dari Ibu. Silakan dipahami, semoga dimengerti. Silakan dicatat ya, biar lebih mengerti lagi dan lebih ingat. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, daya ingat manusia itu lemah dan terbatas. Karenanya, kita dianjurkan agar mencatat ilmu. Selamat belajar, selamat mencatat.